Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan nama saya Putri Mulyana Askia bersama dengan, teman-teman satu tim saya, yaitu ada Ferry Prapanca dan Hanako Ananggisi. Di sini saya akan menjelaskan, bersama rekan-rekan saya juga perihal tugas kedua vulkanologi. Yang pertama yaitu mengenai More Volcanism atau Mid-Ocean Ridge Volcanism. Seperti yang kita tahu, Mid-Oceanic Ridge merupakan celah yang ada di muka bumi dan berlokasi di tengah laut. Biasanya celah ini terjadi akibat adanya pemekaran kerak hasil dari hotspot yang memaksa keluar dari dalam bumi. Daerah ini tuh menghasilkan magma terbanyak di bumi sekitar 3/4-nya. Dan keterbentukan morfologisme itu sendiri adalah adanya pergerakan lempeng tektonik yang berasosiasi dengan lempeng divergen, di mana ketika dua lempeng saling berjauhan akan menghasilkan rekahan atau celah yang disebut contoh gunung api yang kita ambil untuk contoh morfologisme ini adalah Kikamjeni. Kikamjeni ini terletak di bawah permukaan laut sekitar 5 mil di utara Pulau Grenada di Laut Karibia. Gunung Saint Catherine ini tercatat sebagai gunung berapi paling aktif yang terdekat dari Kikamjeni dan terletak di Pulau Grenada. Kikamjeni ini adalah gunung bawah laut aktif yang berada di rantaian Pulau Grenada sekitar 5 mil di utara Pulau Grenada dengan ketinggian sekitar 4.300 kaki di atas permukaan laut dan puncaknya sekitar 600 kaki di bawah permukaan laut. Untuk Kikamjeni sendiri adalah salah satu gunung berapi paling aktif di Karibia Timur dan satu-satunya gunung bawah laut aktif yang diketahui di wilayah tersebut. Selama periode pemantauan terbatas ini, gunung berapi diketahui menghasilkan letusan ledakan dan efusif. Ini juga mendukung sejumlah besar fasilitas hidrotermal di sekitarnya yang menghasilkan air panas dan gas. Lava yang diproduksi itu sendiri berupa basal olivin dan basaltik Andes, seperti halnya aliran lava yang ditemukan di pulau-pulau tetangga. Untuk lokasi gunung api Kigamani sendiri berada di tengah laut antara Pulau Grenada dan Cariaco di daerah Caribbean Sea. Untuk volcanotype-nya, berdasarkan studi literatur yang kita lakukan berupa submarine, lava domes, dan tuff cones. Sedangkan rock types-nya yaitu umumnya mengandung magma basaltik berupa picrobasal dan juga mengandung andesitik atau basaltic andesit dasit. Untuk erupsinya tercatat pada tahun 1939 pada tanggal 23 sampai 24 Juni itu merupakan letusan yang paling besar di mana dapat memecahkan permukaan air laut. Terus dari erupsi ini juga mengirimkan awan uap dan puing-puing sejauh 900 kaki atau sekitar 270 meter ke udara dan menghasilkan serangkaian tsunami sekitar 6,6 kaki atau tingginya 2 meter. Tsunami tersebut berhasil mencapai garis pantai utara dan juga mencapai pantai barat Barbados, di mana gelombang laut tersebut tiba-tiba menerpa jalanan pantai yang kemungkinan berada di Bay Pines. Untuk gunung berapi ini sendiri meletus setidaknya sebanyak 12 kali dari tahun 1939 sampai 2001. Meskipun tidak ada ledakan besar lagi sejak 1939, namun banyak gelombang-gelombang besar yang terdeteksi oleh seismograf. Letusan yang besar juga terdengar di bawah air laut dan di darat di dekat dengan Kikamjeni dengan suara gemuruh yang dalam. Selanjutnya adalah intraplate vulkanisme. Vulkanisme intraplate merupakan aktivitas vulkanisme yang terjadi di tengah-tengah atau di dalam lempeng, bukan di sepanjang batas lempeng seperti divergen dan konvergen. Biasanya letaknya itu jauh dari batas lempeng tektonik. Sebagian besar vulkanisme intraplate ini terjadi karena massa material mantel yang lebih panas, yaitu mantle plume, naik ke permukaan. Contoh lokasinya di sini adalah Gunung api Kilauea yang terletak di pulau paling tenggara dan termuda dari Pulau Hawaii, yaitu Big Island yang terletak di atas hotspot. Kilauea ini berada di tengah-tengah Pacific Plate, sekitar 2 mil dari batas lempeng terdekat. Pulau Hawaii ini merupakan salah satu contoh oceanic intraplate volcanism.
Kemudian Kilauea ini merupakan bagian dari Hawaiian Emperor Chain. Bentuk linearnya ini mencerminkan pergerakan progresif dari lempeng Pasifik di atas hotspot yang dalam dan tidak bergerak. Hotspot ini kemudian mencairkan sebagian wilayah yang berada tepat di bawah lempeng Pasifik, sehingga menghasilkan gumpalan kecil magma yang terisolasi. Gumpalan magma ini bersifat kurang padat dibandingkan batuan di sekitarnya, sehingga dapat naik melalui zona yang secara struktural lemah dan akhirnya meletus sebagai lava ke dasar laut untuk membentuk gunung berapi. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan akhirnya membentuk jajaran gunung berapi di dasar laut yang disebut Hawaiian Emperor Chain. Kilauea ini merupakan jenis gunung api perisai yang memiliki bentuk struktur lebar dan sedikit berkubah. Puncaknya berada 1 km di atas permukaan laut dan 6 km di atas dasar permukaan laut. Kemudian di puncaknya ada kaldera dengan ukuran 3,3 kali 4 km dengan kedalaman 150 meter. Kemudian terdapat juga 2 rift zone yang memanjang ke arah barat daya dan ke timur. Sebagian besar aktivitas vulkanik terakhir terjadi di East Rift Zone atau di bagian timur. Umumnya erupsi Kilauea ini bersifat efusif yang mengeluarkan lava basaltik dengan low viscosity. Jenis magmanya adalah theolitic basalt, tetapi magma jenis alkali basalt juga pernah tererupsi. Sedangkan saat erupsi eksplosif, material yang dikeluarkan adalah material piroklastik, tephra berupa volcanic ash. Untuk intraplate sendiri, produk hasil vulkanismenya adalah scoria cones, lava block, atau endapan alkalin yang primitif. Kemudian erupsinya, Kilauea ini merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Erupsi terpanjang dan terbesarnya ini dimulai pada 1983 dengan jenis erupsi efusif dan juga eksplosif. Pada awalnya terjadi erupsi celah atau fissure eruption di sepanjang East Rift Zone, kemudian terjadi juga erupsi eruptif yang membentuk kerucut bara dan mengeluarkan lava jenis AA. Lalu terjadi lagi erupsi yang bergerak ke arah timur dan membentuk gunung berapi perisai kecil dengan danau lava yang ekstensif. Terbuka juga vent baru di East Rift Zone dan mengeluarkan lava Pahwehe. Kemudian aktivitas vulkanisme kembali ke sayap Pu'o. Lava tubnya itu membawa lava terus-menerus ke lautan dan membentuk lava river. Kemudian sampai sekarang masih terbuka beberapa vent baru di Kilauea dan aktivitas vulkanisme lainnya. Magma chamber di Kilauea ini diketahui jenisnya adalah shallow magma chamber dengan letak 2 km di bawah puncaknya. Magma chamber biasanya akan menggembung selama beberapa bulan sebelum erupsi karena magma yang perlahan-lahan naik ke atas dan berakumulasi. Saat dapur magma mengembang hingga suatu titik, magma dapat terlepas langsung ke permukaan, menghasilkan letusan di dalam atau di dekat kaldera. Tetapi magma lebih sering bocor secara lateral dan menyusup ke salah satu rift zone. Selain itu, diketahui juga terdapat reservoir yang terletak lebih dalam di bawah puncak Kilauea. Tekanan dari magma reservoir ini akan mengontrol frekuensi erupsi yang terjadi. Selanjutnya ini masuk ke zona subduksi. Jadi zona subduksi itu merupakan zona yang mempertemukan biasanya itu antara lempeng samudra dengan lempeng benua, yang mana si lempeng samudra ini tuh menujam di bawah lempeng benua, yang mana pada zona subduksi ini memiliki risiko kegempaan yang besar yang disebabkan karena pergeseran dari dua lempeng tektonik. Next. Nah, zona sub di sini tuh kita dapat melihat contohnya tuh ada di busur Sunda yang terbentang mulai dari Andaman hingga Sumba. Ini tuh merupakan busur gunung api yang terbentuk sepanjang Sumatera, Jawa, sampai dengan Kepulauan Nusa Tenggara. Busur ini tuh ditandai dengan adanya subduksi antara lempeng Australia dengan India, lempeng Australia dan India dengan lempeng Eurasia. Nah, busur Sunda ini terbagi menjadi dua, yaitu ada subduksi Sunda sampai Andaman yang berada di sepanjang Sumatera, dan juga zona subduksi Sunda Banda yang berada pada sepanjang Pulau Jawa sampai Pulau Nusa Tenggara.
Nah, pada busur Sunda ini tuh terdapat dua jenis subduksi. Yang pertama tuh oblik, kolisional, dan juga sistem subduksi sepanjang Sunda Banda. Next. Nah, ini contoh lokasinya tuh pada Merapi. Jadi itu zona subduksi itu kan menyebabkan terbentuknya salah satu pulau di Indonesia nih, Pulau Jawa. Nah, dari hasil subduksi ini tuh menghasilkan jajaran gunung api yang ada di Pulau Jawa. Nah, salah satu itu bisa dilihat tuh ada gunung Gunung Merapi. Nah, zona subduksi yang dimaksud itu zona subduksi antara lempeng benua Sundaland dengan lempeng Samudra Hindia Australia. Next. Nah, di Gunung Merapi ini terdapat dapur magma itu ada dua, yaitu ada dua zona dapur magma pada Gunung Merapi. Kemudian dapur magma yang pada Gunung Merapi ini tuh berfungsi sebagai katup bagi si magma ini untuk keluar menuju ke permukaan. Kemudian tekanan pada Gunung Merapi ini tuh jika dia melebihi batas, maka magma akan keluar dalam bentuk erupsinya tuh tipe eksplosif. Kemudian dapur magma vulkanik ini tuh dapat mengalirkan magma dengan lancar walaupun hanya dengan tekanan yang kecil. Tuh, next. Nah, ini erupsi pada Gunung Merapi ini tuh termasuk dalam tipe Merapi, yaitu biasanya itu terjadi pada gunung api tipe andesit yang berbentuk kerucut. Kemudian ketika kubah lava tidak stabil, maka dihasilkan fragmen-fragmen guguran lava. Nah, ini ada salah satu peristiwa Gunung Merapi yang pernah terjadi itu tahun 1872. Nah, ini merupakan erupsi yang bisa dibilang terbesar dalam sejarah Gunung Merapi. Nah, ini tuh terjadi pada tanggal tepatnya 15 April tahun 1872 dengan tipenya itu eksplosif pada saat itu. Yang mengakibatkan tuh pada saat itu tuh kurang lebih 200 orang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut. Next. Nah, ini referensi yang kita gunakan untuk tugas 2 vulkano pada kali ini. Next. Ya, sekian dari kita, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.